Selamat siang sayang. Sayang-sayang aku. Selamat siang. Kemeja jonggol, Masya Allah. Kemeja jonggol gak tuh? Siang bun, saya selalu ya. Aku bingung ya sekarang ya. Orang komal-komal sampai tengah malam, sampai malam. Bisa ya, padahal katanya ada yang dokter kecantikan, ya kan? Ada yang katanya ala-ala, psikolog, ada yang katanya pengusaha hebat, pengusaha hebat dunia akhirat. Pokoknya banyak banget deh. Komal sampai pagi, sampai subuh. Apa mereka nggak praktek besoknya yang dokter itu? Yang pengusaha itu apa besok nggak ngejual apa yang mau dijualnya dia, ya kan? Terus yang psikolog itu emang pasiennya dari TikTok aja, nggak ada yang lain. Iya sih. Komal mencari sekelompok yang membenci Nikita. Dia kan udah membenci banget. Dia mencari sekelompok-kelompoknya dia. Mana nih komal-komalan, ya elah. Seorang pengusaha komal-komalan, seorang dokter komal-komalan, seorang psikolog komal-komalan sampai pagi waktunya orang tidur. Hai. Enong-enong apa sih? Itu enong-enong apa sampai pagi, sampai subuh komal. Aduh, nah itu baru kelihatannya. Apa nggak dimarahin sama para paksu-paksunya tuh, para suami? Apa nggak marahin sampai tengah malam komal-komal? Aduh, ngakunya orang-orang hebat. Sampai iya sih, kena bom. Iyalah kena bom. Saya tahu semua permasalahannya. Saya inilah. Kalau kamu tahu, kenapa kamu nggak jadi saksi? Ya kan? Tahu saya semua permasalahan, saya tahu. Begini. Waduh, emang kalau orang itu, kalau maaf ya, kalau bukan dari kalau memang bukan dari dapat ilmu dari pendidikan itu, dari sekolah itu memang kelihatan kok. Ya bukan pisah Yunda, tapi kan udah tahu sendiri kan, RG sekarang sudah kehabisan duta lah, ya kan? Justru peras-perasan sesungguhnya itu ada di timnya mereka itu, peras-perasan sesungguhnya itu. Kasihan loh RG itu udah habis loh duitnya. Kalau endorse Niki masih keren dong, endorse artis ya kan, untuk produknya. Lah ini yang diperas-peras nggak ngerti sekarang. Ada yang lagi cari sumbangan lah. Gue mau cari sumbangan karena gue mau bikin VT. Ya serah lu. Lu yang mau bikin VT, haina orang, hujat orang, lu minta sumbangan ke orang, kan ngadi-ngadi, kelihatan banget. Ya Allah, di bawah nggak ngerti udah di bagaimana dah. Si gosong mau menghina sekelasnya Nikita Mirzani, cari donasi, minta sumbangan biar bikin VT, handphone kagak ada. Terus minta lagi, kalau bisa iPhone, cuy. Kalau bisa iPhone, udah minta donasi, lu minta lagi lu iPhone, siapa lo? Udah paling bener itu pulang kampung, ya kan, bercocok tanam. Jadi kagak ketahuan banget, udah habis duit kalian itu. Iya bener, mau gue sumbang kardus iPhone ada, mau berapa, 3 apa 4?
Ya kan nggak make sense ya. Yang mau dihina-hina, yang mau dihajar sekelas artis. Perangkatnya minta donasi. Apa nggak malu itu? Bos yang dia bela itu apa nggak malu? Minta dong sama bosnya elu. Kan udah pada dibeong. Kenapa? Udah habis duitnya sekarang, udah habis. Udah habis. Terus makanya nggak pernah lagi muncul di pengadilan. Karena di pengadilan itu semua dibeong. Yang datang itu semuanya dibeong. Makanya sekarang gak ada yang munculnya, kagak ada beongan, udah kismin. Baca dulu jangan ngeledekin mulu, ntar kasih dulu mereka ini napas, kasih napas. Ada lagi disemprot sama Pak Yamin. Gue mau kenalan sama Pak Yamin. Yang mana Pak Yamin itu? Yamin itu kenapa baru muncul sih Pak Yamin? Sekelas Pak Yamin aja bisa nyemprot yang katanya pengusaha hebat. Sama Pak Yamin aja mental, kabur, hilang, ya Allah. Pak Yamin, aku padamu deh. Tolong kalian iniin ke Pak Yamin, tag ke Pak Yamin. Pak Yamin, teh sama Rizka, aku padamu gitu. Sebenarnya gini loh Pak Yamin, kita tuh males gitu. Kita tuh tahu ya. Mereka tuh pinternya cuma di mulut doang. Sebenarnya kalau untuk maaf ya, kalau untuk kalau untuk sekolahan sih mereka nggak makan sekolahan, cuman gosip-gosip doang. Jadi kalau Pak Yamin sudah mewakilkan ya terima kasih Pak Yamin. Kalau kita sebenarnya udah males. Oh iya bener, Pak Yamin, Madam Tessa padamu Pak Yamin. Pak Yamin nanti sama Madam Tessa diramal. Apakah Pak Yamin akan menghantam lagi yang namanya katanya dokter. Nah Pak Yamin nanti akan diramal sama Madam Tessa. Apakah Pak Yamin mau menghantam lagi si dokter itu? Pokoknya tema kita hari ini adalah Pak Yamin. Karena Pak Yamin itu keren, udah berhasil mengusir hus. Si pos-pos. Jadi si Nepos itu nggak usah kita yang usrok dia, nggak usah. Nanti kalau kita usrok dia, nanti dia ini naik. Cukup Pak Yamin aja yang usrok dia. Nanti diramal sama Madam Tessa deh Pak Yamin nanti ya. Pak Yamin sabar, Madam Tessa mengeramal nanti. Pos-pos jadi pantam pakai es gula, sodanya kemana-mana. Pak Yamin, Pak RT bukan, masa sekelas Nepos takut sama Pak Yamin. Pak Yamin ini bukan RT lagi say. Kayaknya kalau Pak Yamin ini ya kayaknya ya dia itu sekelas kalau pelatih ya, pelatih ini say, pelatih lumba-lumba. Jadi dia bisa mengusrok, bisa kabur seekor lumba-lumba. Kabur karena ocehan Pak Yamin. Pak Yamin, aku padamu. Pak Yamin kemarin bisa mengusrok lumba-lumba ya, yang cukup meresahkan. Yang mana lumba-lumba itu diusrok sama Pak Yamin, dia tiba-tiba menghilang dan sepertinya lumba-lumba itu agak-agak kena deh itunya, mencialnya kena tuh. Jadi nanti Madam Tessa ramal Pak Yamin nanti mau usrok siapa lagi dia. Ya bun lah kan katanya
Niki pembullying katanya. Ya udah, mereka kan bukan pembullying. Kalau Niki pembullying katanya. Kalau yang ngebela-ngebelain Niki katanya pembullying. Ya udah sekalian lumba-lumba. Terima kasih Kak Iya. Gitu, bukan salah room dia, say. Dia kirain bapak-bapak, dia kirain bisa pasti akan membela dia. Rupanya dia salah set. Kalau bapak-bapak yang bela-bela dia ya, kalau sekelas Pak Yamin itu kan bapak-bapak pinter, bapak-bapak punya hati, bapak-bapak yang memang kelas gitu ya. Kalau yang bela-bela dia tuh bukan sekelasnya Pak Yamin. Kalau bela-bela dia itu sekelas-sekelas inilah, sekelas-kelas apa ya, ntar bapak-bapaknya marah, jangan saya. Betul mam, puas tapi dengar komalnya malu. Ih, kalau disikat begitu, iya malu lah. Gue aja langsung terhenyak loh dari tempat duduk gue. Langsung kaget loh gue, langsung kaget ya. Terhenyak kaget oleh Pak Yamin loh. Ya Allah Pak Yamin, ternyata Pak Yamin penjinak lumba-lumba. Terus katanya Pak, terus ada lagi bilang, tanpa kepala, ayam tanpa kepala, ayam goreng dong Pak Yamin. Atau ayam apa ini? Pak Yamin kayaknya pengusaha ayam geprek ya, gua rasa deh. Pengusaha ayam geprek Pak Yamin ini, sehingga dia ngomongin kepala ayam yang biasa digoreng gitu ya. Pak Yamin kok lumba-lumba disamain kepala ayam Pak Yamin. Kalau pesut yang satu lagi, say, nanti kalau pesut nanti gilirannya diusir sama Pak Yamin. Malu banget dia tuh Mbak Tessa. Iyalah malu. Jangankan dia, say, gue aja yang ngelihat malu banget loh gue. Malu loh gue. Kok bisa ya dia ngomong sama Pak Yamin, diberi kenyataan, diberi logika, langsung hilang loh, say. Langsung tiba-tiba signal hilang. Kok Pak Yamin baru muncul sekarang sih? Dari kemarin kemana aja sih Pak Yamin? Apa karena sudah ada Madam Tessa Gumam, makanya Pak Yamin baru muncul? Aduh. Signal kena mental, iya. Lepos mah urat malunya udah putus bun, iya bun, ngakak. Muka tembok nepos, alon-alon udah muak dengan nepos, menyala Madam Tessa. Iya, Madam Tessa ini sekarang nanti akan mengeramal kepala ayam hari ini dibikin apa enaknya. Madam Tessa Gumam gitu. Langsung kena mental itu, makin miring itu pasti bun. Bukan miring lagi. Kak Tessa mau tanya Emma dibilang nenek merong. Kim Jong Un, kemana aja lu Kim Jong Un? Ya kalau merong kalian panggil apalah, adik. Kalau dipanggil nenek merong kalian panggil adik lah. Jadi kalau orang merong panggilnya adik atau panggilnya miss gitu. Bunda makin fresh. Iya, pokoknya temanya hari ini Pak Yamin lagi mau masak kepala ayam. Kalau ikan buntal lagi open donasi, lagi mencari iPhone buat menghaina-haina Nikita. Coba ya, kemana sih pikiran si buntal itu ya? Si dugong itu ya, dia mau menghaina-haina Nikita. Udah tahu yang punya sosmed, udah tahu ratunya sosmed itu Nikita.
Otomatis kan kalau dia minta dengan minta donasi, berarti dia minta dengan orang-orang yang Nikita, kan ratunya sosmed Nikita. Gimana sih? Yang lu mau haina-haina, lu minta handphone dengan orang-orangnya Nikita. Tapi lu mau haina-haina Nikitanya, ya nggak bakalan dapat lu iPhone. Yang ada lu, jangankan iPhone, Xiaomi aja nggak dapat lu, dugong. Kim Jong, kalau panggil Dede Kim Jong Un, terserah lu dah Kim Jong Un. Makanya Kim Jong Un, lu kan nanya kenapa nggak mau dipanggil nenek. Lu kan tanya sini kenapa emang nggak mau dipanggil nenek. Ya kalau nggak mau dipanggil nenek, lu panggil adek. Kalau nggak lu panggil sister atau sis. Lu panggil Dede lagi, lu kirain Dede Apose. Dari Aceh, iya Aceh, Waalaikumsalam. Katanya dokter, katanya pengusaha hebat. Kok bisa komal-komalan sampai subuh? Iya, yang memisahkan mereka cuma Pak Yamin, say. Gue rasa kalau Pak Yamin nggak masuk, gue rasa yang memisahkan mereka itu ayam berkokok. Ayamnya kan nggak ada kepala ya, gimana mau berkokok ya? Aduh, aku lupa. Ayamnya nggak ada kepalanya, gimana mau berkokok? Nenek Emma, lu jangan ngadi-ngadi lu Roy, ya pakai ngomong-ngomong nenek, ade atau sis. Kalau gue boleh panggil nenek, kalau Emma nggak boleh, panggil sis atau ade. Jangan ngadi-ngadi lu. Pak Yamin obat ampun buat gusir hama. Iya loh, Pak Yamin ini dia kayaknya ya, coba Madam Tessa ramal ya. Madam Tessa ini mengeramal Pak Yamin ini sepertinya dia pembasmi hama, saya. Di mana ada Pak Yamin, hama-hama akan kabur. Madam Tessa Gumam gak suka ini, saya ngomongin orang, tapi kayaknya dia pembasmi hama deh, Pak. Jadi, halo Pak Yamin, pembasmi hama. Setiap Pak Yamin datang, pasti hama-hama pasti kabur. Diramal oleh Madam Tessa Gumai. Gitu, say ya. Kalau ketemu Pak Yamin, coba deh tanya. Pasti kayaknya bener deh. Biasanya kalau ramalan aku itu jarang salah, guys. Kalau ramalan dari Madam Tessa Gumam ini jarang salah. Kalau Madam Tessa Gumam Pak Yamin pembasmi hama, udah terbukti belum? Waktu Pak Yamin datang ada hama yang kabur nggak? Coba kalian typing. Ada hama yang kabur nggak waktu Pak Yamin ngomong? Karena kalau Pak Yamin ini kalau Madam Tessa lihat dia itu pembasmi hama. Kabur nggak ada ya, kabur ya? Oh ada, tuh kan ada dong bun, hama FS. Aku nggak bilang nama loh, aku bilang ada bang hama alis retak. Aku nggak bilangin kalau alis retak itu hama loh, cuman aku menerawang, aku melihat, aku meramal Pak Yasmin itu pembasmi hama. Jadi kalau pembasmi hama itu, kalau dia datang, pasti hama-hama pada takut, pada kabur, say. Hama jenis miring, hama alis retak ada, langsung hilang. Alis petakan sawah, mam. Ngakak, alis ngeletak, ngeletek, retak. Kena pogging Pak Yasmin. Jadi kalau dia pembasmi hama, kemana-mana dia bawa pogging, say. Taiwan, iya.
dia buat grup Hama Alis Retak. Nah, Hama kan kalau dia kan ngeledek-ngeledekin kita lah, kan ada bilangnya kalian itu eh eh, eh, TOLOL gitu kan, TOLOL gitu kan. Kalian itulah dia bilang kan. Nah, masa sekelasnya Hama bisa ngatain kita begitu? Karena suka bingung ya, pinteran Hama atau kita sih? Efek ngomong terus, kamu makin kurus bunda, lebih baik diam. Kamu siapa nyuruh saya diam? Oh, pengikutnya 9. Oke, kalau gitu sayang, kamu saya bisukan hari ini. Besok kamu ngomong lagi, saya blok gitu. Parasir. Masih awet muda hadir Sally Cianjur. Aku penggemarmu Sally. Terima kasih sayang. Bun, termasuk Hama juga. Termasuk Hama siapa? Siapa? Alis Retak. Kalau Alis Retak Hama, kenapa begitu Pak Yamin datang, berarti dia kabur? Padahal Pak Yamin nggak bawa vlogging loh, mas cuma ngomong-ngomong doang. Gimana kalau Pak Yamin bawa vlogging ya? Aku besok ini ngelihat Pak Yamin kalau lagi komal. Gue jadi penggemarnya Pak Yamin kayaknya deh. Gue suka deh Pak Yamin itu. Gue jadi penggemarnya kayaknya deh. Takut dia ya, takut lah orang sama pembasmi hamanya. Sehat-sehat ya, mantap. Apuse lu lagawa. Dia panik. Bun nggak bikin alis anti retak. Oh iya. Alis tema kita hari ini kan vlogging say, pembasmi hama. Jadi kalian bisa promosiin say. Kalau mau cari pembasmi hama, carilah yang bermerek Yasmin gitu ya. Anda mau mencari pembasmi hama, carilah yang mereknya Yasmin. Asli tangguh tanpa vlogging gitu say. Usir hama dari kampung kita. Berarti namanya hama yang terusir dong. Aduh ya Allah. Pak Yamin maju terus, aku padamu pembasmi alis retak apa bun? Kalau pembasmi alis retak mana dia? Mana ya? Mbak Laban. Kalau alis retak kan, gara-gara kalian alis retak jadi begitu tuh. Nih alis retak, ini dia. Ini jangan diusir-usir dari meja mbak. Ini adalah ini pembasmi alis retak saya, ya kan mbak? Lah handphonenya jadi belum-belum. Klarifikasi terus. Iya, bingung gue. Klarifikasi terus tujuannya apa ya? Gue bingung bener, sumprit. Tujuannya apa ya? Gue gak ngerti. Apa mau jadi artis? Apa mau cari duta? Atau sesakit itu kah hatinya? Sehingga kemana-mana klarifikasi. Udah kayak safari tuh, gak masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Udah kayak safari berjalan gitu loh. Gue juga bingung. Apa sih tujuannya? Seneng banget kalau untuk menggantikan Nick Mir ya sama sekali nggak mungkin ya, untuk menggantikan seorang Nikita Mirzani yang benar-benar sudah menjadi artis dari zaman dahulu kala, yang berkarir, yang punya prestasi, udah nggak mungkin lah. Terus dia ngapain ya? Kok masuk sini podcast, apa dia lagi mengumpulkan uang? Masuk ke sini podcast. Gue usulkan lah Pak Yamin nanti jadi MC, jadi presenter biar hama nggak berani masuk kalau ada Pak Yamin. Gimana say? Kalau kita usulkan Pak Yamin menjadi presenter biar hama itu nggak berani. Orang bener pasti santai, orang salah pasti gupek kayak nepos. Ih lagawa, udah ikut-ikutan ye. Biasanya ngomongannya gak jauh-jauh dari mantan. Karena
udah ngomong dia kebanyakan. Bunda Tessa makin cantik. Peres. Hai Damai. Love you. Pak Yamin bahasa keren ya Mam. Keren dong. Pak Yamin itu bahasanya keren, tindakannya keren, kedatangannya keren. Dan Pak Yamin itu profesinya sebagai pembasmi hama. Di mana ada Pak Yamin pasti hama-hama kabur. Itu say. Tadi udah diramal. Tadi kita kedatangan peramal handal Madam Tessa Gumam. Udah pulang dia. Tadi udah datang, udah diramal Pak Yamin itu adalah pembasmi hama gitu. Kita angkat Pak Yasmin ketua kampung kita. Lucu ya Bun, masa udah tanya langsung kabur? Iya. Aku sholat dulu, Masya Allah. Iya Lagawa, monggo. Doain Pak Yamin ya, semoga Pak Yamin diberi kekuatan untuk menjadi ketua kampung kita. Ajarin orang soal adab, dia aja nggak punya adab. Yes, dia aja ya. Ngatain dari 5 tahun lalu ya, yang ngatain Syampah. Nikmir itu bisa bicara Syampah, itu dari dia. Itu dari dia. Itu A1 banget dari dia. Makanya Nikmir waktu itu sudah mulai ngata-ngatain aku atau teman-teman aku Syampah. Itu dari dia, fix dari dia. Nah, yang pembuli sebenarnya itu siapa sih? Pembuli sebenarnya itu siapa coba? Ngomongin orang Syampah. Terus kemarin kalian kan berapa kali disebut kata TOLOL? Berapa kali disebut kata itu kan? Di setiap live-nya buat kalian pecinta Niki kan, itu apa? Secara teriak-teriak, ini pembullying, ini dia sendiri apa? Gitu loh. Jadi nggak mention gitu ngomongannya itu. Ya mencari kesalahan orang aja. Semut di seberang lautan dia lihat kesalahannya. Giliran gajah di pelopak mata dia nggak lihat kesalahannya. Itu yang bikin aku, ini orang apa sih gitu. Itu sama paling syadis. Iya betul. Sidang NM selanjutnya adalah Kamis. Kayaknya berarti sekarang udah Kamis terus dia sidangnya NM. Hari Kamis jam 9. Jadi kalian jadi sekarang aku nanti kalian sekarang gak usah datang di persidangan, kasihan jauh-jauh karena sudah pakai kuota cuman 40 orang. Jadi kalian kasihan jauh-jauh, jadi doain aja dari rumah ya. Itu nanti aku live ya dari pengadilan, YouTubers aku live sini, TikTok aku juga live ya. Capek banget belum tahu lu, gue juga capek. Lu mah tinggal ketawa lah, gue di sini gerak-gerak, lu tinggal tidur. Lu kamu cantik aja terus jadi orang baik. Amin. Makasih sayang. Amin. Kayaknya dia ngefans. Dia bukan ngefans, dia pengen dah bermimpi menggantikan seorang Nikita Mirzani. Lah kalau dia main film judulnya apa? Hama-hama yang terusir gitu judulnya. Lah gimana coba, Nepos main film judulnya apa? Coba kalian kasih judul dulu lah biar aku baca. Kalau dulu judul coba. Nepos main film judulnya apa? Gue bacain dulu deh judulnya apa coba. Salam buat Nikmi dari Ternate. Makasih sayang. Iya, apa judulnya? Judulnya 1 Nepos ngesot. Ya. Terus judulnya apa lagi? Dalang. Iya. Apalagi judulnya mana ada? Judulnya Anak Durhaka, oke. Judulnya Dunia Drama, judulnya oke. Hama Tak Berkepala, nah terus judulnya Pengarang Maut. Nah kalian tinggal lihat aja di judulnya ya. Judul lagi Ajab Anak Durhakia. Judulnya Dalang, Beranak Dalam Kubur. Udah ada, nggak boleh. Kalau beranak dalam kubur nggak boleh sayang, nggak ada. Tapi kalau hama yang terkuburkan boleh. Sinyal pakai alat Bun. Iya siap Ritnai. Derita Nepos teleng. Anak dalam
Nepos kebelet artis, nah dalam klarifikasi iya. Nepos bangkit dari kubur iya. Rapat ratapan Nepos tiri ha. Nepos berjas merah ha. Nepos keluar dari lubang neraka. Obat hama dalam mimpi jadi artis ha. Nepos tukang tumbal ha. Dendam membara mantan sahabat. Nah, buat kalian bapak-bapak produser, kalau mau lihat judul-judul yang sekarang bombastis tuh lihat di sini. Judulnya bombastis semua, pasti meledak meletup deh itu. Nepos ular kepala banyak ada lagi. Cintaku ditolak, nenek klarifikasi nggak berkesudahan. Nepos dalang Ziahaniam hama beralis retak. Ajab dalam neraka. Nepos tersangkut di sutet akibat cinta ditolak. Aduh, udah capek gue, sakit perut gue say. Sakit perut gue ketawa lihat judul-judul kalian. Judul film lawak semua. Aduh, udah. Masa judulnya film lawak. Masya Allah, Allahu Akbar. Aduh, makan energi loh live sama kalian ini say. Mbak Tessa kasih kata-kata buat si. Aduh, nanti dia naik say, janganlah say. Buktinya aja gue hajar si Miss Gosong dia naik. Gue males, apalagi tuh yang ngomong nggak usah say. Dia bukan siapa-siapa, jangan sayang, jangan. Ingat ya, yang menjadi bukan artis sih, yang main, inget ya, yang jadi main artis dadakan. Inget kasus Nikita Mirjani keluar, Nikita Mirjani bebas, kalian tuh udah nggak punya apa-apa lagi, kalian tuh bukan siapa-siapa lagi. Buta dari gua hantu, jangan bikin gua ketawa, judulnya film lawak semua judulnya. Ya, jadi kalian nggak usah menjadikan lagi tokoh-tokohnya mereka itu buzzer premiumnya mereka, jangan dijadikan Ertong ya. Jangan dijadikan sesuatu yang orang mengenal dia, jangan. Cukup gue menyesal waktu si Miss Gosong itu aku sengaja menyesal tapi karena dia waktu itu memfitnah ibunya Niki kan, makanya gue naikin. Memfitnah ibunya Niki. Oh, sekarang dia merasa Ertong, malah minta donasi sumbangan untuk beli handphone. Gue nyesel naikin dia, apalagi lu kasih tadi siapa tadi tuh, gue nggak mau naikin dia, nggak. Cukup gue kecolongan sama si Dugong, nggak mau lagi. Tapi mereka kalau sudah kasusnya Nikmir bebas selesai, mereka siapa? Jadi jangan kalian naik-naikin ya, jangan, nggak usah sebut-sebut nama di sini ya. Terus diajak gosong, makanya semangat Bunda Sia. Sayang. Bener Bun, iya. Bener sayang. Sekarang gini loh kalian lihat ya. Waktu gue naikin si Gosong itu, karena dia udah nggak bisa gue toleran lagi, karena ngomongin tentang almarhum mamahnya Niki. Sekarang aja belum jadi apa-apa, dia kan pengen jadi artis. Ada kan ini yang beredar, itunya beredar apa, rekaman yang beredar dari pihak sana, saling ngomong, saling rumput. Katanya si Gosong itu pengen jadi artis. Makanya si Nepos mengambil tuh impiannya si Gosong pengen jadi artis, diambil sama Nepos. Nepos pun mau pengen jadi artis. Judul terbaru Bun, Hembusan Bau Naga Nepos. Nah, ada lagi tuh film lucu. Ini filmnya ini mencekam gitu loh, karena kan dia terusro dari Pak Yamin gitu, harusnya mencekam. Nih kayaknya filmnya lawak semua judulnya.
Coba. Nggak laku pun produser nggak mau. Ya iya, nanti produsernya ya dia sendiri, nanti yang nonton dia sendiri gitu loh, say. Ajab kubur si Nepos. Nah itu agak serem. Tapi karena ada Neposnya jadi lucu karena ngebayangin alis retaknya. Dan alis retaknya dia pakai ngomong lagi. Aduh, alis gua kok pecah-pecah, retak-retak hari kedua. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Judul filmnya Nenek dan Anak-anak Dugong. Iya, miss you, iya. Nah itu lagi Regi, jangan memunculkan nama baru. Lubang hidung 3 nggak perlu disikat. Tapi lubang hidung 3 tuh gue lucu ya. Giliran Nikita ya, dia kan sudah terdakwa, pasti dia bersalah begini ya kan. Dia ngomong. Abis itu giliran dia ngomong yang kemarin ada tuh, yang ketekong OTT, yang temennya. Oh dia kan belum tentu bersalah, kita jangan praduga begini, kebalik. Giliran Niki semua salah, giliran temennya yang OTT loh nggak salah. Coba jangan buru-buru katanya apa ini orang salah. Itu kan si lubang hidung 3 itu memang bisa di mulutnya itu kan bisa dibeli. Kemarin aja datang 25 juta, kok dibayar? Gue tahu 25 juta dia dibayar datang ke persidangannya Niki. Dia jadi buzzer itu dibayar 25 juta. Kalau nggak mau. Dia jadi sekali datang ke tempatnya Niki aja waktu di Serami pinjam duit ratusan juta. Yang beong siapa? Yang beong Dalang, tapi yang beong Dalang, tapi dutanya bukan duta Dalang. Dalang hanya transit duta. Coba ngomong dia bilang enggak. Coba si lubang hidung 3 ngomong bilang enggak. Coba bilang enggak. Gua bawa buktinya. Jadi buzzer 25 juta. Makanya apapun yang diomongin Niki nggak ada bener. Apapun tingkah Niki nggak ada yang bener. Kan kelihatan. Giliran Niki cuman endorse apa tidak endorse. Ini begini dia bersalah begini. Giliran teman dia udah jelas OTT, belum pasti bersalah. Kan udah kelihatan banget lu berbicara berdasarkan ini, ya kan? Berbicara berdasarkan ini susah. Jadi logikanya nggak jalan. Aduh, udah deh. Lubang hidung 3 nggak tuh? Lu siapa? Oh dia ada yang bertanya, lu siapa sih kok sibuk? Gue Tessa, kenapa emang? Kenapa? Lu siapa? Ngapain lu sini? Lu siapa? Hah? Gue Tessa, lu siapa? Kenapa lu masuk ke room gue? Nyari gue ya? Kok nggak ikut demo? Perempuan jangan disaranin ikut demo, nggak boleh. Perempuan itu di rumah masak, ngepel, nyuci, nyapu, ngecat tuh perempuan. Masa perempuan disaranin itu? Kamu perempuan apa laki sih? Masa nggak ada pikirannya? Lubang hidung 3 siapa Bun? Lubang hidung 3 itu kabarnya dulu sampai sekarang dia itu mulut ininya itu hanya berbicara hanya karena duta. Aduh, sini nggak boleh, ntar aja apa sini nggak boleh, nanti gue kena akun gue, jangan say. Nanti akun gue kena, nanti nggak bisa bersuara gue untuk Niki. Boleh gue ikut demo, tapi demo masak. Iya demo masak kalau enak lah. Masakan gue kagak enak, gimana juga gak boleh juga gue say. Kubu sebelah udah bawang-bawang mau barbar tuh Bun. Gak apa-apa kalau mau barbar aja. Gak apa-apa. Ku tunggu. Aku akan datang insya Allah setiap Kamis. Ada yang mau barbar, ada yang mau ngapain ya silahkan aja, monggo, silahkan lakukan apa yang kalian mau, ya kan? Lakukan apa yang dimauin ya. Jadi biar tahu sekarang
yang datang pendukung Nikita Mirzani itu semua jelas legalitasnya ya. Barbar bubar, iya. Iya, bukannya kemarin udah barbar. Kemarin itu kan udah barbar, tapi sudah 3 minggu ini nggak ada kebarbarannya karena duta sudah habis, sudah menipis. Makanya Miss Gosong open donasi. Udah nggak ada beyongan lagi, menipis dutanya. Menipis, duta sudah menipis. Jadi sudah tidak terlalu semangat karena bukan pakai hati, pakai ini ya. Katanya pecah geng sirkus. Iya, sekarang kan ada yang memihak ke ini, ke D, ada yang nggak memihak. Kayak D dia mau cari aman ya. Kalau D mau cari aman, gue saranin nih ya D, kalau lu mau cari aman, lu tidak datang di persidangan, tapi lu mau tarik BAP lu tuh kalau lu mau aman. Tarik BAP lu dan lu jangan datang. Itu kalau lu mau aman. Tapi kalau lu mau aman, lu tidak datang. Kalau BAP lu dibacakan, itu namanya lu cari amannya yang nggak jelas. Kuala Lumpur hadir sis. Kuala Lumpur. Masih mau keluar-keluar juga nggak capek Tuhan. Upahnya sekarang dibayar pakai nasi padang doang ya bun. Iya. Miss Gos-Gos sudah nggak dibutuhkan lagi, dia udah nggak dianggap. Iya, karena mereka sudah tahu aroma-aroma Miss Gos-Gos itu akan maskap. Jadi udah pada nggak mau cuci tangan, malah mereka yang pernah merasa ketemu sama Miss Gos-Gos merasa nggak ketemu. Tapi karena ada bukti yang beredar, jadi terpaksa ngaku, ya dia kan datang ke rumah saya gitu. Jadi sudah ada bukti, udah ada kecium-cium bahwa Niki akan bertindak. Dan kasihan, gue bilang kasihan Miss Gos-Gos, tapi kan Miss Gos-Gos nggak tahu dikasihanin. Buktinya dia sekarang minta donasi, coba aneh-aneh. Cuci tangan semua, iya, cuci tangan semua. Karena udah tahu Miss Gos-Gos itu pasti kena. Bukan dari Niki, ada pasti kena karena yang itu udah ngomong sama gue bahwa diam-diam tiba-tiba langsung ditangkap. Cici. Yang ngomong itu A1, yang ngomong itu ininya langsung gue nggak bisa ngomong ya, pokoknya yang ngomong itu bener-bener diam kita diamin aja Katesa, tiba-tiba langsung diteko. Udah nggak usah, ntar dulu, jangan dibocorin dulu. Makanya pada mau cuci tangan sama Miss Gosong sampai Miss Gosong terlantar dan men-open donasi. Kalian jangan open donasi, kalian boleh open donasi sedekah subuh buat Miss Gosong. Kasih Miss Gosong itu ditransfer aja 1.000. Nanti kalian sedekah subuhnya buat ini aja, buat orang-orang yang susah bener-beneran yang kalian temuin di jalan. Miss Gosong kasihlah 1.000, nggak apa-apa ya. Kupu-kupu. Udah dari tadi kita ngomong itu kupu-kupu dari awal. Kupu-kupu kemana aja baru masuk. Udah tua kok kerjanya gibah aja. Iya udah tua kerjanya gibah. Lalu udah tua kenapa masuk di tempat gue? Udah tahu gue ngegibah, lu masuk. Apa lu mau gue ramal juga? Nanti gue datengin nih Madam Tessa Mariska Gumam. Ntar Madam cari waktu untuk ngeramal si Nepos alis retak. Ntar Madam cari waktu ya, Madam Tessa Gumam cari waktu nanti ya. Madam Tessa Gumam akan meramal si Nepos alis retak. Ntar, jangan sekarang. Energinya lagi lelah.
Karena tadi sudah ngeramal Pak Yamin. Nah, Pak Yamin aja diramal sama Madam Tessa Gumam, ketahuan kalau Pak Yamin itu ternyata dia adalah seorang pekerjaannya pembasmi hama. Di mana ada Pak Yamin, pasti hama-hama langsung kabur gitu. Keramal. Joni, hai. Miss Gesang apa donasi buat beli Joni, kalau dia muncul gue ngakak. Jon, lu ngadi-ngadi lu, Joni. Gue sematkan nih si Joni nih. Nih ya, biar kalian tahu kenapa si Miss Gosong open donasi. Nih, biar kalian tahu ya buat apa no. Baca paling atas. Buat apa? Paling atas tuh. Bianca ketawa, kalau gue yang bacain nanti kena ikan akun gue, jadi gue baca aja yang paling atas tuh dari Joni dari Malaysia no. Joni baru masuk apa Koni baru masuk apa dari tadi? Koni udah kenal sama Pak Yamin belum? Coba udah kenal sama Pak Yamin belum Koni? Baru masuk. Koni tadi ya, Madam Tessa Gumam itu sudah meramal seorang Pak Yamin loh. Ternyata dia seorang pembasmi hama. Makanya hama-hama alis retak langsung kabur lihat Pak Yamin. Tahu kan kok Joni kan? Sebut saja namanya alis retak si kepala tanpa ayam. Si kepala tanpa ayam. Salah. Sebut saja namanya si alis retak, si hama alis retak, si ayam tanpa kepala. Ini baru benar. Kok tadi si ayam si kepala tanpa ayam. Salah tadi. Yang ini benar nih, yang terakhir benar, say. Ya kok Joni ya. Tuh. Kepala tanpa ayam. Astagfirullah. Salah. Kok kepala tanpa ayam? Ayam tanpa kepala. Apa sih kok dia nggak tahu tadi dia siang. Ya kalian enak lah, kalian tiduran ngeliat gue. Abis itu kepala kalian ketawa lah. Kalau gue di sini duduk, jadi gue udah belum belentong. Pos, jangan ketawa lu pos. Kalau lu lihat, harusnya lu bersedih. Karena lu diusir sama Pak Yamin, lu pos, bersedih lu. Jangan ketawa lu ngeliat gue. Aduh, mana tadi? Abisnya sok pintar sih Nepos, disuruh Pak Yamin jadi saksi, langsung kena mental dia. Iya betul. Saya tahu kejadian sebenarnya, tapi saya itu tidak mau ngomong. Saya semua tahu dari awal. Hei, ayam tanpa kepala, kata Pak Yamin. Aduh, Koni, Bunda Tessa, I love you sayang. Cantik banget Bun, makasih. Aduh, Masya Allah. Kak Tessa nggak takut sama Nepos. Emang Nepos kenapa saya nakutin? Gue tanya dulu Rantang Mamita. Kak Tes nggak takut sama Nepos? Gue tanya lagi deh lu sama lu Rantang. Emang Nepos kenapa nakutin? Hah? Nakutin. Takut mana dengan hidup si Joni ketawa. Takut banget. Takut mana dengan ini? Dengan hama ketemu pembasmi hama. Takutan mana coba? Nah, kalian kalau nyari Nepos lagi les piano. Kalau les piano kan pertama kali Ibu kita Kartini kan, kalau piano kan pertama kali. Nah, Nepos lagi ngapal, say. Tapi nggak apa-apa, walaupun Nepos lagi les piano, gue panggil nanti Pak Yamin, suruh datang biar dia kabur. Aduh,
udah santai aja bun. Dia bukan santai say, dia malida, malu ya. Jadi aneh-aneh aja tingkah mereka ya. Nih ya yang kemarin ya. 1, Nepos kabur ketemu Pak Yamin. 2, Gosong, si Gosong mencari donasi untuk membeli handphone mereknya, membeli iPhone untuk membuli Nikita Mirzani. Kan ngadi-ngadi ya, ngadi-ngadi gitu loh. Apa mereka itu sekarang sudah bingung gitu dengan apa yang harus dia buat? Dia udah nggak mau lesbi. Oh ya, maunya les piano sama. Oh, dia udah nggak mau les biola, maunya les piano sama aja. Oh, gue jengah gue. Oh iya, dulu kan Nepos itu kan suka les biola yang nyet gitu saya. Sekarang dia les piano ting 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 gitu. Tapi sama aja. Sama aja inti-intinya, ujung-ujungnya les juga, saya les. Aduh. Kenapa asuh? Bang Sense, selamat siang. Sumpah dia kayak nggak terjadi apa-apa bun greget deh. Malu itu saya. Sense, selamat siang. Thank you sayang. Itu malu sayang. Itu malu. Bukan nggak terjadi apa-apa. Malu. Gua rasa dia malu langsung ngedegak ini boat cacing. Boat cacing yang merek apa tuh? Coba lihat dicari di Google dan gua rasa itu dia langsung kayaknya deh. Besok Nepos jualan cangcimen. Dia jualan cangcimen yang ngebantuin si Gosong. Kalau RG yang di les biolain kasihan kuyus begitu. Emang RG guru les biola? Yang butuh siang Madam Nepos sama Miss Gosong kan? Yes. Mana ada Nepos tahu Malida, bunda orang kepala aja kagak ada. Oh iya. Oh, Pak Yamin bilang dia ayam tanpa kepala. Kenapa Pak Yamin gak bilang ayam kepala miring ya? Iya kan? Pak Yamin apa ini nggak mengikuti perkembangan gosip ya? RG suruh boan cacing tuh. Iya. Kenapa say? Cacing kremi apa cacing pita kebanyakan? Bunda nih rekaman sidangnya Kamis sayang, Kamis. Pak Yamin Ghostbuster. Oh iya, zaman dulu Ghostbuster ya pemburu hantu ya. Berarti dia hantu apa hama sih sebenarnya? Kalian yang benar lah. Nepos itu hantu apa hama? Tadi aku waktu menerawang dia, waktu aku ngeramal dia pemburu hama yang ditakutin dia. Ini sekarang pemburu hantu lagi. Ntar gue terawang lagi dia, gue bingung terawangan gue tadi gagal kayaknya. Dua-duanya. Ntar gue terawang lagi say. Ntar dia sebenarnya Pak Yamin itu pemburu hama atau pemburu hantu ya, nanti gue ramal dengan bener deh. Nepos berber di celana Rukia Bang Yamin. Bang Senses, Mbok ya inilah sama Pak Yamin, Mbok ya Komal. Saya masuk deh kalau Komal. Katanya Joni, terawang gagal minta uang kembali lah. Madam Tessa Gumam hari ini dia agak gagal menerawang saya. Nggak sukses dia. Dia nerawang pemburu hama, nggak taunya kenyataannya pemburu hantu. Berarti Madam Tessa Gumam kurang canggih say. Oh, katanya Bianca Nepos hama yang diburu hantu. Udah hantunya lu yang Johnny ketawa. Aduh. Pemburu listak, alis retak. Nah, ngadi-ngadi. Ya Allah.
Bilangin Pak Yamin, Bun, tiup aja ubun-ubunnya. Hei, rembulan, lu kirain Nepos kurang bulan? Bukan. Kalau kurang bulan ditiup ditiup ini, ditiup ubun-ubunnya, dia bukan kurang bulan, dia kurang otiak. Aduh ya Allah, salam sehat. Nepos suka bulan. Nah, ini kode-kode. Kalau Johnny ini ngomong dia suka kode-kode dia. Udah tahu ya maksudnya ya. Bulan kalau setiap minggu datang nggak untuk para wanita? Aduh. Kayaknya Pak ya ketawa si Joni. Kurang kepala pun iya. Kalau bunda yang ngomong pasti seru. Ih, Sinta, lu kirain gua ini tukang orasi. Kata Kak Niki, kamu yang nepos. Ya Allah, rebutan, nepos aja rebutan. Say, nggak usah rebutan soal nepos ya. Ngapain sih rebutan? Kan nepos itu nih ciri-cirinya ya, ciri-ciri ya nepos itu. Nih gue kasih tahu, nggak usah rebutan. Niki itu waktu itu Niki bilang gitu, katanya Niki dia pertama kali. Nggak usah rebutan, ciri-cirinya nepos itu satu. Dia itu suka mencampuri yang bukan urusannya. Dua, dia itu suka makan ayam tanpa kepala. Tiga, dia itu suka sukanya dia udah mulai ketawa. Sukanya dia kalau ada seorang cewek cantik, keren, nah dia suka. Kalau gue kan nggak keren, nggak suka dia. Kalau gue dia ngomong gini, Nepos nggak suka gitu. Aku jalan nih, hai Nepos nggak suka gitu kalau ke gue dia. Kalau ke yang Niki, Nepos suka gitu. Geng sirkus pada umroh, pada ngatur strategi. Lu kirain itu tempat ini? Tempat apa? Ibadah itu tempat apa? Ibadah itu tempat meminta ampun, meminta maaf sayang. Bukan mau atur strategi. Ngadi-ngadi. Emang Nepos kepanjangannya? Nepos itu kepanjangannya Nenek Pansos. Karena dulu kan dia kan bukan ertong, nempel mulu ke Niki. Makanya diomongin lah sama si Sahrul, Nepos, Nenek Pansos gitu, Pansos ke Niki. Tapi postingannya Bun makin kayak model Bun bergaya. Ya iya, itu ada editannya dipanjangin gitu. Nah, ada yang bilang nenek keropos bisa. Ada yang bilang nenek monopos bisa. Pokoknya terserah kalian aja deh. Kan kalian di sini ratunya buat gue. Lu yang mula-mula dikatain nepos, sih jangan rebutan, say, jangan rebutan. Bunda kakak Niki kapan bebas? Insya Allah doain semoga Niki di persidangan ini banyak mendapat kebenaran-kebenaran, dukungan-dukungan sehingga dia bisa bebas. Doain semoga ya. Gak ada yang gak mungkin. Kebenaran itu akan menemukan jalannya ya. Kebenaran itu akan menemukan jalan, yang gak ada yang gak mungkin ya, say. Doain semoga yang bersaksi itu bicara apa adanya dan meringankan Niki. Kasihan juga loh. Kasihan aku, apa ya? Kasihannya tuh apa? Masalah cuma 4M loh. Bulak-balik kan aku ulang. Masalah cuma 4M. Tapi gara-gara masalah 4M bahwa ini apa? Banyak banget yang mengaku menjadi artis-artis baru. Waduh.
Masalah 4M itu pelapor gue yakin itu duitnya jauh di atas 4M. Jauh di atas 4M sudah keluar. Dan diduga dia sekarang lagi mencret-mencret karena dia merasa rugi. Nah, itulah coba. Itu terawan gue S1 tuh terawan gue barusan itu. Bahwa pelapor udah mencret-mencret karena merasa rugi. Udah kelihatan dari buzzer premiumnya si Gosong yang sudah mencari dana donasi dari pecinta Nikita Mirzani. Dia tahu pecinta Nikita Mirzani ini kan baik-baik, kalau ngasih duit tuh suka gitu ya, suka berbagi. Open donasi lah dia kepada pecinta Nikita Mirzani, kan aneh kan? Terkuras duitnya, betul, terkuras duitnya. Dia tuh sekarang tuh nyesal. Satu ya, berkat masalah endorse ini, 4M ini, endorse 4M ini, privacy keluarganya terbuka. Yang tadinya kalian nggak tahu, privacy keluarganya terbuka. Abis itu dia juga mengaku bahwa dia sebenarnya bukan tajir, terbuka juga ya kan. Abis itu uang juga habis. Abis itu udah masuk lagi ke KPK laporan yang diduga percakapan keluarganya. Banyak banget kerugiannya. Hanya karena dia mendengar jeritan hati dari si dalang. Bu Nepos sama Hidung Tiga bukan artis kan? Bukan lah. Lah diri kalian kan punya ini kan, punya TV dari dulu kan? Punya TV, nonton bioskop kan? Nah, itu aja coba. Jejak digital juga banyak kan? Emang siapa? Nggak mutu ternak di kibul. Kenapa ternak di kibul nggak mutu, say? Ini nggak ada kepalanya seperti ayam tanpa kepala gitu maksudnya, makanya nggak mutu. Nggak, maksudnya gimana sih nggak mutunya? Gue nggak bingung. Gitu. Saya udahan dulu ya. Aku mau jalan, nanti aku mau meeting. Doain. Aku hari ini mau meeting sama pemilik tambang dari Hai Ko Joni. Yang aku dengar dari Lintang, Nepos ada di BAP-nya kasus Loli. Makanya dia dipanggil jadi saksi. Mantap. Lancar Bum. Iya, salam dari Papua Bun ya. Batesa dan Aminiki selalu di tanah air Indonesia. Makasih sayang. Koni nggak tidur di jam 1 Koni. Pengikut Hama banyak ke silaturahmi ke sini Bun. Iya. Bu Pres, selamat siang. Banyak yang silaturahmi. Terus banyak juga yang meminta donasi sama kalian. Sebentar lagi pada maju semua tuh minta donasi. Coba. Nepos lagi bikin sayembara. Nah, ini. Nepos lagi bikin sayembara. Sok-sok ala-ala berbagi. Coba itu ini si Gosong adik-adikannya. Coba kasih donasi ke si Gosong. Coba nggak usah sayembara-sayembaraan deh. Sayembara juga tahu tujuannya. Siapa yang menghina Niki terlalu dalam, siapa yang menghina Niki langsung dikasih duta. Lah itu Miss Gosong itu yang donasi, open donasi tuh minta. Udah mau tidur tapi jadi seger gara-gara Bunda bikin aku ketawa terus. Jus dong gue. Koni. Jus apa gue Koni? Pakai es. Si Gosong anak kandungnya Nepos. Iya gitu loh. Gak usah sok-sok sayembara-sayembara. Ingat gak kalian? Dulu si Yoke tuh ngomong loh sama gue. Kenapa lu kayak gini ke? Gue gituin kan. Iya soalnya waktu itu. Ini kata Yoke ya. Waktu itu katanya dia itu bikin sayembara. Kak Tessa, sayembara apa? Sayembara katanya siapa yang bisa menunjukin kalau gue punya
hutang pihutang di bank, aku kasih 1 miliar. Dia ngomong begitu, kata si Yoke. Terus gue bilang, ya gue kan karena dia bilang mau kasih 1 miliar, ya gue dapet. Dia punya hutang di bank, ya gue posting gitu, kata si Yoke. Itu jadi sayembara itu kadang-kadang modus. Tapi karena gue nggak tahu ceritanya, Yoke minta gue jadi bersaksi, gue nggak tahu ceritanya, gue nggak mau karena gue nggak tahu ceritanya. Tapi hati-hati, sayembara tuh modus. Karena apa? Nggak usah sayembara deh, nggak ada buang-buang duta kepada pecinta Nikita Mirzani atau yang nggak suka sama Nikita. Beli aja tuh adik-adikannya lu tuh yang udah datang ke rumah lu, yang waktu itu datang bawa kue apa tuh, kue apa sih, kue dari pasar. Itu aja kasih, lagi open donasi tuh, mau bikin VT untuk menghina Niki. Tuh gitu, kue Ali. Si Lubang 3 kasih donasi Kak. Oh, dia udah dapet 25 jeti, udah dapet. Kalau enggak mana mau bersuara. Ingat nggak kalian sebelum dikasih duta dia merapat ke Icat? Ingat nggak? Dia merapat ke Icat membeli produknya sebelum dikasih duta. Setelah dikasih duta langsung kenceng. Iya, sayang udahan dulu ya. Udahan ya. Aduh, ini beneran udahan ini. Aku mau mandi, aku mau meeting sama salah satu owner. Tuh kan kalau si Joni masuk, ini gue nggak udahan lagi, baru udahan si Joni muncul. Baru udahan Koni muncul. Ya Koni tidur ya, udah jam 1.16 loh. Besok kan ini ngantor ya, kerja ya. Buat Amerika sana love you, buat kalian semua love you. Aku udah ya. Assalamualaikum, selamat